Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bolehkah guru ngaji menerima hadiah dari orang tua santri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaitannya dengan pertanyaan ini, maka sebagaimana ada satu koin yang memiliki dua sisi, yang dua sisi tersebut masing-masing tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Yang nomor satu, untuk kita-kita yang memang mengabdikan diri kita di dalam ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus untuk niat ikut berperan, ikut memasukkan diri kita di dalam khidmah kepada agamanya Allah dan Rasul Muhammad SAW, maka termasuk dari salah satu akhlak yang ditekankan oleh para ulama adalah tidak boleh menjadikan jalan agama ini sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi yang sifatnya adalah keuntungan-keuntungan keduniawian. Yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah supaya Allah memberikan balasan yang jauh berlipat ganda berupa pahala, yang tentu pahala tersebut akan menjadikan barokah terhadap urusan kita fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kita disindir oleh Sayyidil Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengatakan termasuk dari orang-orang yang memiliki pangkat paling rendah, lebih rendah daripada budak, lebih hina daripada hewan yang melata, adalah orang yang menjual agamanya Allah untuk mencari rebeh-rebeh duniawi, untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Maka ini adalah nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk siapapun yang bergerak di bidang dakwah, di bidang ngaji, di bidang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, membina madrasah, membina TPA, pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Ayo kita jaga niat kita jaga perbuatan kita jaga ucapan kita, agar nanti ketika berjumpa dengan Allah kita tidak mendapatkan kerugian yang sangat besar. Karena ternyata kita tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sudut pandang guru-guru ngaji. Adapun yang kedua, juga kita sampaikan kepada sudut pandang yang berikutnya di baliknya itu, yaitu sudut pandang sebagai seorang santri, sudut pandang sebagai jamaah, sudut pandang sebagai pecinta-pecinta dari para ulama. Sebagaimana dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, kun aliman. Kalau bisa kamu ini jadilah sebagai kiai, orang yang alim, orang yang mengajar. Kalau nggak bisa, au muta'aliman, atau jadilah santri. Kalau nggak bisa, au mustami'an, jadilah jamaah biasa. Minimal kalau nggak bisa, au muhibban, jadilah orang yang cinta. Nah, orang yang cinta ini kan butuh pengorbanan. Orang yang cinta butuh bayinah, butuh penjelasan. Orang yang cinta butuh dalalah, butuh dalil, butuh bukti. Apa yang bisa kita wujudkan untuk cinta kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata kitab-kitab, kata para ulama radhiyallahu ta'ala anhu, memuliakan orang ahli ilmu, memuliakan guru ngaji, memuliakan para ulama, itu adalah termasuk bagian dari memuliakan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, tidaklah saya menggunakan imamah yang saya pasang di kepala saya untuk menghormati diri saya, tidak. Tapi saya memakai imamah karena di dalam kepala saya ada sebagian dari ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka biarlah orang menghormati apa yang menjadi tinggalan warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana dawuh dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Beliau suatu ketika pernah mengatakan, ana abdun, saya adalah hamba. Perhatikan ucapan Sayyidina Ali ini. Hamba ini lebih rendah dibandingkan pembantu dalam derajat keseharian kita. Karena kalau pembantu ini dia masih memiliki hak berupa gaji, memiliki hak berupa tunjangan, memiliki hak hari libur dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau budak tidak diberikan apapun, mirip seperti hewan ternak. Hanya diberikan makan, disuruh kerja, tidak digaji. Bahkan maaf, dirinya sendiri pun bukan milik dirinya, tapi badannya semuanya adalah milik tuannya. Dan Sayyidina Ali merendahkan dirinya serendah itu dengan mengatakan, ana abdun, saya siap menjadi budak
liman 'allamani harfan, bagi orang yang mengajarkan saya cukup satu huruf. Saking hormatnya beliau kepada guru-guru beliau. Cuma satu huruf, siap untuk saya menjadi budaknya, siap untuk diperintah apapun tanpa perlu dibayar, dalam rangka hormat kepada orang alim. Dan inilah pula yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar yang paham kepada Islam, yang di dalam hatinya terdapat nur Allah dan Rasulullah, maka kemudian di situ ia sangat hormat kepada orang alim. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, ada seorang raja bernama Khalifah Harun ar-Rasyid, yang kemudian beliau menitipkan anaknya di tempatnya seorang kiai yang ada di sebuah desa, di tempatnya seorang pembesar ulama yang ada di sebuah kampung. Oleh kiai tersebut, si anaknya Harun ar-Rasyid ini diperintahkan untuk selalu menyiapkan teko, yang tekonya ini diisi air kemanapun dibawa. Tujuannya apa? Nanti kapanpun kiai tersebut butuh air untuk beliau berwudu, untuk beliau bersuci, maka si anak ini yang menuangkan air tersebut sehingga si kiai bisa berwudu secara sempurna. Betapa kagetnya kiai tersebut ketika ia berwudu dan anaknya Harun ar-Rasyid menuangkan air tersebut. Tiba-tiba ada kejutan. Harun ar-Rasyid datang ke pesantren tersebut dan melihat anaknya diperintahkan untuk menuangkan air dari teko sehingga si kiai bisa berwudu. Akhirnya Harun ar-Rasyid mukanya agak marah, kemudian menegur kiai tersebut. Pertanyaannya, apa sebab Harun ar-Rasyid marah? Apa beliau tidak terima anaknya diperintahkan untuk membawa air? Apakah ia tidak terima anaknya diperintahkan untuk khidmah? Apakah ia tidak terima anaknya diperintahkan untuk menuangkan air tersebut? Ternyata tidak. Harun ar-Rasyid ketika marah, kemudian ia mengatakan, wahai kiai, saya kecewa kepada panjenengan. Loh, kenapa kecewa, Pak? Saya kecewa. Kenapa anak saya hanya disuruh untuk menuangkan? Anak saya adalah santri panjenengan. Walaupun anak saya adalah anak raja, maka tugasnya seorang santri adalah menghormati ulama setinggi-tingginya. Jangan engkau hanya menyuruh anak saya untuk menuangkan saja, bahkan termasuk untuk mengusap-ngusap kakimu, membersihkan kakimu, itu sangat layak untuk engkau perintahkan kepada anak saya. Maka ketika dua kutub ini saling memahami tugasnya masing-masing, betapa indahnya agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita jalankan bersama-sama. Yang berprofesi sebagai guru, berperan sebagai guru, tidak meminta-minta, menjaga kehormatan diri dan ilmu yang ia bawa. Sedangkan kita-kita yang berperan sebagai seorang santri dan masyarakat peduli kepada apa yang diperlukan oleh orang-orang alim yang ada di sekitar kita. Maka ketika sudah terjadi sinkronisasi tersebut antar dua pihak, enak sekali. Tidak minta-minta, tapi juga ada orang yang memperhatikan apa yang ia butuhkan demi kelancaran dakwahnya. Sebaliknya, sebuah zaman yang rusak adalah zaman di mana si orang yang berperan sebagai meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW justru menjadikan duniawi sebagai tujuannya, dan si masyarakatnya malah tidak mau memperhatikan apa yang diperlukan berupa kebutuhan dari orang-orang alim tersebut. Sehingga semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai guru yang ikhlas, sekaligus sebagai masyarakat yang peduli kepada orang-orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.